Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gibran Gafar dari kelas MSDP 01 dengan NIM 2011110300146. Yaitu saya akan menjawabkan soal berupa jawaban video. Yang dimana soal yang pertama, jelaskan landasan logis mengapa potensi sumber daya kelautan dan perikanan khususnya Provinsi Aceh patut dikelola dengan baik, tinjau dari sisi ekologi, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Jadi jawabannya, dari sisi ekologi bisa kita lihat di daerah ini selalu begitu banyak terjadi kerusakan ekonomi yang disebabkan oleh alam dan manusia yang akan menghasilkan potensi sumber daya perikanan. Apabila dari sisi ekologi ini dapat dikelola atau diperhatikan dengan baik, akan ada peningkatan yang baik di sumber daya perikanan bagi rakyat Aceh khususnya. Dari sisi ekonomi, padahal jika potensi pembangunan ekonomi kelautan Indonesia dikelola dengan baik dan inovatif, maka dapat menjadi salah satu sumber modal utama pembangunan dan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi negara dan masyarakat Indonesia. Dari sisi politik, untuk perbaikan sisi ekologi dan ekonomi tentunya perlu dukungan dari politik, di mana pengelola sumber daya perikanan ini membutuhkan modal yang besar yang diharapkan disediakan oleh pemerintah agar pengelolaan dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya dari sisi sosial dan budaya, jika sisi ekologi, ekonomi, dan politik sudah aman, maka kita juga membutuhkan persetujuan masyarakat sekitar pesisir untuk ikut serta dalam pengelolaan sumber daya perikanan bersama-sama dan juga menetapkan suatu aturan untuk meningkatkan potensi sumber daya perikanan sendiri sesuai dengan kesepakatan masyarakat yang disebut kebiasaan atau budaya. Selanjutnya soal yang kedua, faktor-faktor yang apa saja yang perlu diperhitungkan untuk menghasilkan data perikanan yang akurat dan objektif. Jadi kunci utama kesuksesan pengelolaan perikanan berkelanjutan tergantung pada sejauh mana perikanan dikelola berdasarkan data sehingga dapat menghasilkan estimasi yang akurat, atau dengan kata lain perlu penguatan pendataan. Datanya harus sesuatu yang terukur seperti jumlah ikan yang ditangkap dan kelimpahan spesies atau ikan atau kondisi stok. Soal yang ketiga, sebutkan faktor penyebab berpotensi kurang berhasilnya beberapa program pemberdayaan masyarakat perikanan. Nah, selain tidak tergarap optimal potensi sumber daya yang melimpah di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, juga belum siap digarap secara optimal sebab SDM yang masih ada rendah, belum adanya dana yang cukup, serta belum adanya persamaan persepsi antara pengelola dengan pengambil kebijakan. Masalah serius lainnya yang menyebabkan fenomena itu terjadi antara lain disebabkan minimnya peran serta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan pengelolaan. Akibatnya kesejahteraan masyarakat tetap tidak terangkat oleh potensi-potensi tersebut. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antara pelaku pembangunan atau stakeholder kawasan pesisir juga turut memberi andil yang besar terhadap persoalan yang membuat potensi pesisir kurang terkelola. Hal itu diperburuk oleh kemiskinan masyarakat pesisir, lemahnya penegak hukum, belum adanya rencana tata ruang pesisir, lautan, dan pulau-pulau kecil. Padahal misalnya, penataan ruang di kawasan pesisir, laut, pulau-pulau kecil merupakan langkah yang sangat penting dan strategis. Selanjutnya, yaitu bisa berpotensi dari permukiman nelayan, yaitu terjadi masalah kemiskinan nelayan masih menjadi masalah serius bagi pemerintah
di Indonesia, meski potensi yang dikandung sektor kelautan dan perikanan sangat menjanjikan. Dan yang kedua, ada potensi laut, perahu, dan anak nelayan. Kesulitan mendapatkan kredit dari lembaga keuangan dan perbankan menjadi kendala serius pengembangan nelayan Indonesia. Dan yang keempat, ada soal solusi apa yang Anda tawarkan untuk mengatasi masalah pada soal 03. Jadi kalau menurut saya sarannya masyarakat pesisir dan pemerintah sama-sama bisa menjalankan relasi yang baik untuk menjanjikan atau proker yang dijalankan bisa berjalan dengan baik serta mendapat keuntungan masing-masing satu sama lain dan saling membantu untuk meningkatkan SDM yang ada. Sekian dari saya untuk menjawab soal ujian MSDP. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.